Oke, selamat pagi adik-adik. Ya, kita bertemu kembali dalam channel yang sama bersama saya Agus Priyono. Kita akan membahas tentang waktu, ya. Pelajaran kelas 5 ya, tentang waktu. Kita langsung saja, contohnya adalah tentang waktu ya, kita tulis di sini waktu. Di sini adalah kita tulis dulu 1 jam sama dengan 60 menit. Oke. Menit ya, menit ada. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik ya, detik. Kemudian 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Nah, contohnya langsung aja. Nomor 1, 3,5 jam sama dengan berapa menit? Perhatikan di sini adalah jam, di sini menit. 1 jam 60 menit, maka menjadi 3,5. Langsung saja kita kalikan menjadi 60 menit. Jadi tinggal 3 kali 2 seperti perkalian pecahan ya. 3 kali 2 6 tambah 1 berarti 7/2 dikali 60. Nah, kemudian kita kalikan ya, kita bagi aja. 60 dibagi 2 dapat 3. Tinggal 7 dikali 3, hasilnya adalah 210 karena masih ada nolnya 1. Berarti hasilnya 3,5 jam sama dengan 210 menit. Nomor 2 ya, gampang kan? 4/6 jam, kemudian di sini adalah 20 menit. Sama dengan berapa menit? Nah, kalau ada seperti ini, perhatikan bahwa sini menit, di sini menit. Berarti tidak berubah dia angkanya. Yang berubah hanya jam ke menit. Maka menjadi 4/6 ya dikali 60 baru ditambah 20. 4 dikali 6 24 tambah 1 berarti 25/6 dikali 60 ditambah 20. 60 bagi 6 dapat 1. Nolnya jangan lupa ya. 1 kali 25 juga hasilnya adalah 25. Nolnya kita tambahkan. Kemudian ditambah 20. Maka hasilnya adalah 270 menit. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian kita tulis di sini nomor 3. Nomor 3 adalah 4/10 jam sama dengan berapa menit? Oke. Ya, sama dengan berapa menit ya? Kita tulis di sini. Nah, menit kita tulis di sini ya. Nah, kemudian kita kalikan aja. 2 kali 10 20 tambah 4 berarti 20. 4/10 dikalikan 60 karena jam ke menit ya. Jadi kita tinggal coret. Tinggal 6 kali 24 hasilnya adalah 144 ya. Adalah menjadi menit. Nah, gimana dengan penjumlahan ya? Penjumlahan jam dan sebagainya kita bahas di halaman berikutnya. Contohnya adalah nomor 3. Kalau seandainya 5/3 menit ya, menit sama dengan berapa detik? Sama, kita lihat di yang tadi ya. Kalau seandainya menit ke detik, itu kita lihat bahwa menit ke detik adalah 60, maka juga sama caranya. 5 kali 3 15 tambah 1 berarti 16/3 dikali 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik. Kita bagi yang 6-nya dengan 3. 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 16 hasilnya 32
2. Nolnya jangan lupa, maka hasilnya adalah 320 detik. Nah, nomor 4. Gimana dengan yang contohnya adalah 120 menit 3600 detik sama dengan berapa jam? Perhatikan kalau di sini menit ke jam berarti dibagi, detik ke jam berarti juga dibagi, gampang. Kita lihat 1 jam berapa menit? 60. Kalau gitu 120 dibagi 60 ditambah, jangan lupa 1 jam berapa detik? 3600. Kalau gitu di sini juga dibagi 3600. Kita coret nolnya ya. 12 bagi 6 dapat 2. Kemudian ditambah ini nolnya coret, 36 bagi 36 hasilnya juga 1, maka hasilnya adalah 3 jam. Ya, saya pikir tidak ada yang sulit. Gimana dengan penjumlahan jam? Nah, kita akan ke selanjutnya. Contohnya penjumlahan jam ya. Penjumlahan jam. Waktu ya maksudnya ya. Kita nomor 1 langsung 3 jam 40 detik menit ya. Menit, kemudian di sini adalah 20 detik. Ditambahkan di sini adalah 2 jam. Di sini 31 menit. Sini adalah 15 detik. Kita harus ingat ya. Tinggal jumlahkan ya, kita jumlahkan. Kita hapus dulu ya, kita jumlahkan. Perhatikan bahwa di sini 20 tambah 15 kita tulis 5, kemudian 2 tambah 1 3, ini adalah detik ya. Nah, gimana dengan yang berbeda? Kita lihat 0 dengan 1 dijumlahkan dapat 7 menit. Kita harus ingat bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kita berhubung di sini ya, diingatkan bahwa di sini ini 71 menit lebih dari 60 menit ya. Jadi 1 jam itu 60 menit, kita kurangi ya. Setiap yang lebih atau sama dengan 60 menit kita kurangi, maka hasilnya 1, di sini menjadi 1. Nah, 60 menit berarti 1 jam kita jumlahkan dengan yang di atas, maka menjadi 60 menit itu 1 jam. 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 hasilnya adalah 6 jam. Jadi jawabannya adalah 6 jam 11 menit. Di sini adalah 35 detik. Lagi supaya paham, adalah 3 jam atau 4 jam lagi ya, 4 jam 20 menit. Di sini adalah 43 detik ya, detik. Di sini adalah 1 jam ya, 1 jam, kemudian 11 menit, kemudian di sini 25 detik. Nah, gimana caranya? Kita jumlahkan aja ya, jumlahkan ya. 5 tambah 3 8, 4 tambah 2 6, kemudian di sini 31, kemudian di sini 5. Perhatikan bahwa ada angka yang lebih dari 60, maka kita kurang. Nah, perhatikan hasilnya menjadi 8, ini detik ya. Jadi detik. Di sini menjadi 8 detik ya. Sini menjadi 8. Kemudian di sini perhatikan 60 detik itu sama dengan 1 menit. Berarti kita jumlahkan dengan sini 60 detik menjadi 1 menit, maka tinggal jumlahkan lagi hasilnya 32. Di sini adalah 5 jam. Maka di sini menjadi 5 jam 35 menit. Ya, 8 detik. Saya pikir nggak ada yang sulit ya. Kita lanjut ke berikutnya ya. Bagaimana kalau seandainya
kita suruh menghitung waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, ini adalah urutannya, bab yang mulai dari pecahan, kemudian ke waktu, kemudian urutannya adalah kecepatan, jarak, dan waktu. Kita tuliskan rumus dulu ya di sini, atau judulnya dulu adalah kecepatan ya rata-rata. Itu adalah judulnya ya, rata. Nah, kecepatan rata-rata kita tuliskan bahwa adalah kecepatan, rumusnya nih ya, adalah kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi waktu. Nah, jarak dibagi waktu. Untuk mencari jarak kita tulis di sini. Jarak berarti adalah kecepatan ya dikali waktu. Waktu ya. Kemudian mencari waktu sama dengan juga adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, ada contoh nih, contohnya satu. Sebuah mobil gitu ya, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, jika jarak Buntok kemudian ke Banjar ya, jarak Buntok ke Banjar contohnya adalah berapa? Contohnya adalah 300 gitu ya, adalah ke Banjarmasin ya, Banjarmasin itu adalah 300 kilo. Maka pertanyaannya, kalau di sini adalah kecepatan, ini adalah jarak, maka pasti waktu yang diperlukan ya, waktu. Nah, kita langsung waktu saja. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan, maka menjadi jaraknya berapa? 300 per 60. Kita coret, tinggal 30 bagi 6, hasilnya adalah 5. 5 apa? Kita lihat bahwa di sini kilometer per jam, maka di sini berarti menjadi 5 jam ya. Itu adalah contoh kecepatan rata-rata. Kita masuk ke bab berikutnya, nomor 2. Saya tidak usah perlu soal, langsung aja soal, tidak usah menulisnya ya untuk ceritanya. Contohnya diketahui adalah jarak diketahui adalah 315 km. Kemudian waktu yang diperlukan adalah ya, waktu yang diperlukan adalah 4 jam mungkin ya. Kalau seandainya 4 jam atau 5 jam saja ya, 5 jam. Nah, sama dengan yang di atas, kita ganti kalau gitu, adalah 3,5 jam contohnya, atau 3,5 jam ya, 3,5 jam. Nah, berapakah kecepatan rata-ratanya? Nah, kita lihat kecepatan, kita lihat adalah jarak dibagi waktu, adalah jarak dibagi waktu, maka menjadi jaraknya berapa? 315. Gimana Pak membagi dengan pecahan? Kita ubah, kita ingat bahwa mengubah desimal menjadi pecahan yaitu 3. Perhatikan di belakang koma ada berapa angka? 1 angka, berarti menjadi 5 per 1, nolnya juga 1, sama-sama bagi 5, maka menjadi 3, 1 per 2 jam. Nah, ini adalah waktunya, maka dibagi, kita bagi sini aja, 3,5 jam. Nah, membagi pecahan lagi, 315 dibagi 3 kali 2, kalau membagi itu dikalikan 3 kali 2, 6, tambah 1 berarti 7 per 2 ya,
3 kali 2 6 tambah 1 berarti 7/2. Kalau membagi berarti kita balik, maka menjadi 2/7. Nah, ini hasilnya berapa? 630 dibagi 7, 63 bagi 7 hasilnya 9. Maka 90 kan ada nolnya. Nah, perhatikan bahwa yang ditanyakan adalah 90. Berarti kalau di sini saya tulis sini yang karena nggak muat ya. Berarti menjadi 90 karena yang ditanyakan adalah kecepatan, maka menjadi kilometer. Kan di sini kilometer, di sini jam, maka di sini juga jam. Nah, demikian untuk mencari jarak rata-rata dan jarak dan kecepatan rata-rata dan waktu dan sebagainya. Nah, saya pikir itu dulu ya untuk bab ini. Saya pikir tidak ada yang sulit untuk anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan. Semangat untuk belajar walaupun kita keadaannya seperti ini. Tetapi jangan sampai putus asa. Terima kasih.